Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'ala al-huda wat-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas ketakwaan dan hidayah. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan merasa nyaman duduk di tempat ini. Sebagian orang mungkin lebih nyaman duduk di restoran, lebih menikmati duduk bersama di kafe atau bersama keluarganya. Tapi kita datang di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, yang kata Nabi SAW, ahabbul biqa ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini itu masjid-masjid. Wa abghaduha ilallahi aswaquha. Dan yang paling dibenci oleh Allah itu pasar. Kita bisa melihat bagaimana hiruk pikuk manusia di pasar, di mall ya. Untuk mencari dunia mereka, yang kadangkala mereka lupa untuk mencari akhirat mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Lahul hamd, baginya segala pujian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah ada di muka bumi. Kalau kita membaca sejarah beliau, kita akan mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana kalau kita memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semoga kita semua yang ada di tempat ini kelak bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, ahibati fillah, yang datang ke tempat ini yang rasa semua pekerja. Karena memang kehidupan ini tidak akan bisa dilanjutkan tanpa kita bekerja. Muslim yang taat, yang patuh kepada Allah Azza wa Jal, bukan hanya yang sholat 5 waktu di masjid, bukan hanya yang senantiasa menuntut ilmu, tapi muslim yang taat juga muslim yang terus bekerja dalam kehidupan dunia ini. Karena bekerja itu juga perintah Allah Azza wa Jalla. Kita nanti akan menguraikan bagaimana seorang muslim, bagaimana seorang kafir dalam bekerja. Ada perbedaan. Seorang mukmin ketika bekerja, kenapa antum bekerja? Allah nyuruh aku bekerja. Di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Di surah Al-Jumu'ah, surat Jumat. Sebagian muslim itu umurnya 40 tahun tidak pernah baca surat Jumat. Makanya sampai saat ini ana sedih ketika naik mimbar khutbah Jumat. Selalu masjid itu mungkin hanya 1/4 yang terisi. Kapan masjid itu full? Mau qomat. Khotibnya sudah mulai doa, itu mulai ramai sudah. Padahal malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencatat orang-orang yang datang sholat Jumat itu, mereka tutup bukunya ketika khatib naik mimbar. Itu antum tidak tercatat dalam
buku malaikat tersebut. Kenapa itu masih terjadi di negeri kita? Karena banyak manusia yang belum baca aturan sholat Jumat. Semua orang yang bekerja itu pakai aturan. Nggak seenaknya kita berangkat kerja. Antum diatur. Jam berapa masuk? Ada yang jam 8, ada yang jam 7, ada yang jam 6, ada yang jam 9, ada yang jam 10. Semua ikut aturan. Yang aturannya masuk jam 7 lalu dia masuk jam 8, maka dia akan mendapatkan SP1. Dia SP1. Tetap jam 8 SP2. Tetap jam 8 padahal peraturannya jam 7. Apa yang akan terjadi sama dia? Ya, mungkin disuruh cari kerja di tempat lain. Selesai. Di surat Jumat nih. Hari ini hari Jumat tadi. Malam ini malam Sabtu. Apa kata Allah? Di ayat 10. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila telah diselesaikan sholat Jumat. Selesai nih sholat Jumat. Apa yang dilakukan? Allah perintahkan bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Ngapain? Wabtaghu min fadlih. Cari rizki. Cari karunia Allah. Langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak. Tidak. Tidak dengan antum duduk di masjid, tahu-tahu antum jadi orang kaya. Antum jadi orang sukses. Kerja. Para nabi bekerja. Ini selesai sholat pun, udah kalian bertebaran. Cari rezeki sana. Tapi kata Allah, وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Tapi ingat sama Allah yang banyak. Kemanapun engkau pergi, di pasar, di kantor, di jalanan, ingat sama Allah Azza wa Jalla. Supaya kalian itu sukses. Ada hubungan yang erat antara mencari rizki dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di surat An-Naba ayat 11. Allah mengatakan وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan siang hari itu sumber penghidupan. Makanya kebanyakan orang bekerja itu siang. Hanya sedikit yang kerja di malam hari. Ya, entah berapa persen dari manusia yang kerja di malam hari. Tapi kebanyakan manusia cari penghidupan di siang hari. Allah yang menjadikan itu. Kemudian di surat Tabarak. Masya Allah, ada rame-rame di sananya, Pak. Oh, ada pembunuhan. Masya Allah. Lalat pun bekerja. Sampai waktunya dia mati. Kita pun nanti sampai waktunya juga mati. Di surat Al-Mulk ayat 15. Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Allah Azza wa Jal yang menjadikan bumi ini hamparan yang mudah untuk dilalui. Masya Allah. Dari Anyer sampai Penarukan itu orang bisa berjalan di atas bumi ini. Itu siapa yang bikin? Allah Azza wa Jal. Allah yang menjadikan itu. Lalu apa kata Allah? Famshu fi manakibiha. Kalian jalanlah di lorong-lorongnya. Jangan duduk di rumah aja. Jangan tiduran aja. Keluar rumah, jalan. Ngapain? Wa kulu min rizki. Cari rizki lagi. Jadi jangan dipikir orang bekerja itu, oh ini ambisinya dunia. Enggak, kita disuruh sama Allah. Disuruh kerja. Makan rezeki Allah. Tapi di akhir ayat ini Allah katakan wa ilaihin nusyur. Ingat, kepadanya kalian akan dikembalikan.
Kalian bakal mati. Jangan sampai berjalan di muka bumi ini mencari keabadian. Ingin hidup kekal, nggak bisa. Engkau akan mati. Maka ketika bekerja pun harus ingat mati. Ahibati fillah, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana seorang muslim yang bekerja. La ayya'khudha ahadukum hablahu. Seorang muslim, dia ngambil talinya. Ada orang kerja hanya cukup pakai tali. Fayati bihuzmatil hatab ala dhahri. Buat apa tuh tali? Untuk cari kayu bakar. Dia berangkat ke hutan. Dia kumpulkan kayu. Kemudian dia ikat itu kayu. Kemudian diletakkan di punggungnya. Fayabi'aha. Kemudian dia menjualnya. Fayakuffallah biha wajha. Yang dengannya Allah selamatkan wajahnya dari malu. Orang ini jamaah yang ngangkat kayu itu jauh lebih mulia daripada orang yang minta-minta. Khairun lahu min ayyas alan nas. Lebih baik daripada orang yang minta-minta. Bekerja. Ana berjumpa dengan tukang kayu ini. Yang sekarang jangan ditanya. Di Jawa Timur dia jadi orang kaya raya. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Buta huruf jemaah. Anak tanya, Bapak kok bisa sukses seperti ini? Saya dulu biasa cari kayu bakar Ustaz. Di hutan. Saya ikat, saya bawa. Dulu saya pakai sepeda kayu. Masya Allah. Sekarang jangan ditanya dia bagaimana pekerjanya itu S2. Yang kerja sama yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis ini jamaah S2. Kuliah tinggi-tinggi jadi pekerja dia. Nah, Anda selalu ingatkan bahwa rizki itu tidak ada hubungannya sama ijazah. Jangan berpikir kalau antum kuliah semakin tinggi, kuliah di kuliah yang favorit, rizki antum menjadi lebih besar daripada yang lulus SD. Nggak ada hubungannya sama itu. Hubungannya itu sama karunia Allah Azza wa Jal. Maka di sini, ini orang Masya Allah dia amalkan tuh hadis Nabi Muhammad SAW. Allah kasih rizki sama dia. Maka buat teman-teman nih yang masih kuliah, jangan berharap jadi pegawai. Sehingga kalau nggak diterima jadi pegawai, jadi pengangguran. Nggak ada muslim nganggur tuh nggak ada. Terus kerja apa Ustaz? Apa aja kerjain. Karena semua ada nilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Nih kita akan masuk kepada pembahasan bagaimana kerjaan kita. Bagaimana antum tiap hari dari rumah ke kantor. Yang kerja di kantor, yang ke pabrik, yang mungkin apalah kerjanya, yang dia mungkin ojek online atau apa saja. Ada yang buang sampah. Kerjaannya tiap hari. Bagaimana kerjaan dia bisa jadi ibadah. Yang memang hidup seorang muslim itu ikrarnya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku itu untuk Allah Azza wa Jalla. Kenapa untuk Allah? Karena Allah yang menciptakan engkau. Yang kasih rezeki Allah. Yang engkau bisa bekerja di sebuah perusahaan, itu Allah. Maka selalu kita lihat orang-orang yang di PHK tatkala sakit. Istilahnya bukan di PHK. Diapakan? Dirumahkan. Dirumahkan. Karena perusahaan ini sudah melihat nggak bisa dimanfaatkan dari orang. Karena memang dia tidak pernah memberikan tangan dan kaki, nggak pernah dia kasih mata, nggak pernah. Kita itu bekerja semua dengan fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Kadangkala kita terima kasihnya,
kepada perusahaan kita karena dikasih rumah, karena dikasih mobil. Terima kasih banget sama Allah. Lupa berterima kasih. Nih, ada beberapa syarat. Mungkin ada 6 persyaratan supaya kerjaan antum bernilai ibadah. Yang pertama, harus ada niatnya. Kita semua hafal tuh hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu harus ada niatnya. Bukan cuma sholat yang harus ada niatnya. Bukan hanya berhaji yang pakai niat. Bukan hanya puasa yang pakai niat. Bekerja pun perlu niat. Antum keluar dari rumah antum tuh mau ngapain antum? Mau kerja. Buat apa bekerja? Nih niat. Apa niatnya? Niatlah untuk memberikan nafkah kepada dirinya sendiri. Supaya nggak minta-minta sama orang. Yang kedua, niat buat keluarganya. Anak punya keluarga Pak Ustaz. Makanya anak-anak yang kuliah berusaha untuk kerja supaya tidak beratkan orang tuanya. Kalau bisa dia yang kirim duit buat orang tuanya. Kesian orang tua kerja. Sampai antum besar, antum masih minta sama orang tua. Niat kerja. Buat dirinya, buat keluarganya, buat kedua orang tuanya, buat anak-anaknya, dan buat berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu kerjaan antum jadi ibadah. Bahkan antum bekerja bisa bernilai jihad fi sabilillah. Antum kerja di ruangan AC, dapat fulus, nilainya jihad fi sabilillah. Mau enggak jemaah? Masya Allah. Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia bercerita, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Pernah suatu hari ada seorang lelaki yang lewat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. Para sahabat ngelihat orang ini, mereka heran. Heran dengan apa? Masya Allah, dengan semangatnya, dengan kesungguhannya bekerja. Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah. Wahai Rasulullah, kalau ini orang dipakai kekuatannya, kesungguhannya untuk berjihad di jalan Allah. Artinya ketika melihat orang gagah perkasa, sehat, kerjanya bagus, kalau di jalan Allah kan akan semakin besar pahalanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ingin memberikan penjelasan kepada para sahabatnya. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia ini berusaha bekerja untuk memberikan makan kepada anak-anaknya yang kecil, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia berusaha kerja demi untuk mencukupi kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Ini orang di jalan Allah. Bukan hanya fi sabilillah engkau pergi jihad, berperang, enggak. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia berusaha kerja demi menjaga kehormatan dirinya supaya tidak jadi beban buat orang lain, fahuwa fi sabilillah. Dia pun di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka riya, ingin dipuji orang, mufakharah, ini berbangga-banggaan. Ada orang yang bekerja untuk itu. Maka dia di jalan syaitan. Hadis ini riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi antum harus punya niat ketika bekerja. Ngapain antum bekerja? Niatnya kepingin beli sepeda motor. Kenapa? Karena sahibnya baru beli motor lebih bagus dari motor dia.
Jamaah rahimakumullah. Ketika masyarakat bekerja, biasanya pencurian itu akan berkurang. Kriminalitas itu akan mengecil. Karena semuanya bekerja. Sampai cerita teman-teman di Jawa Tengah, di Jepara. Itu daerah sana Ustaz hampir nggak ada pencuri. Orang itu motornya bagus-bagus, bannya aman. Karena semua masyarakat bekerja. Mereka dapat duit. Di sini seorang muslim ketika bekerja, dia supaya nggak ngambil barangnya orang. Niatnya itu untuk menjaga kehormatan dirinya, itu terhitung di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka niatkan untuk itu. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh ada niat buruk. Karena di hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan yang bekerja keluar rumahnya, merantau dari kampung ke Jakarta. Niatnya apa? Kalau niatnya untuk berbangga-banggaan kepada teman-temannya di kampung, pulang bawa motor, bawa mobil, itu niatnya. Atau untuk menggunakan hartanya dalam kemaksiatan, atau untuk menyombongkan dirinya, maka perjalanan dia dari kampung ke Jakarta, perjalanan dia dari rumah ke kantornya, fi sabilis syaitan. Ini di jalannya setan. Maka antum perlu memperbaiki niat bekerja. Bukan untuk berbangga-banggaan, enggak jamaah. Supaya disebut orang paling kaya di kampungnya. Ya, manusia itu punya sifat tidak ingin ada yang menyaingin dia. Sampai nama pun kadangkala kalau bisa enggak ada di kampung yang namanya sama dengan nama dia. Iya. Apa saja barang yang dia miliki. Sehingga kadangkala anak bingung. Ada barang antik. Barang ini jelek jemaah, tapi mahal. Kenapa kok mahal jemaah? Karena sifat manusia tadi. Dia ingin satu kampung gak ada yang punya kecuali anak yang punya. Padahal udah gak bisa dihidupin. Motor apa, ada Vespa tahun berapa. Anak tanya, bang ini berapa Vespa ini bang? Ini Ustaz, anak beli 35 juta. Hidup? Nggak hidup Ustaz. Nggak hidup. Terus buat apa gitu? Ya buat punya gitu, aku punya. Jadi kalau ada orang datang ke rumahnya ditunjukin nih. Ini barang anak, dia punya barang-barang macam nggak dipakai. Nggak ada gunanya. Ada yang punya mobil 40 mobil kuno katanya. Antik. Di Jakarta ini. Kalau malam hari mobilnya itu dipasangin lampu. Kemudian dia ngeliat dari loteng rumahnya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini. Kalau niatnya hanya untuk berbangga-banggaan dirinya. Ya kata Nabi SAW. Fi sabilis syaitan. Apa gunanya? Engkau punya barang banyak kayak gitu gak ada gunanya. Hanya ingin dikatakan gak ada yang punya di Indonesia ini kecuali satu orang. Makanya barang-barang yang limited edition. Itu yang ada di Indonesia satu, di mana satu, gitu, seperti itu. Orang itu bangga. Allah Azza wa Jal ketika bercerita tentang Qarun. Ketika Qarun ditelan oleh bumi ini. Bukan hanya dia, rumahnya dan semua harta. Lalu Allah katakan tilkad darul akhirah. Tuh negeri akhirat itu buat siapa? Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu negeri diperuntukkan buat orang-orang yang tidak ingin
ketinggian atau kesombongan di muka bumi ini. Dan tidak pula ingin kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik itu buat orang-orang bertakwa. Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Pernah suatu hari dia lagi naik kendaraannya. Dia lewat di rumahnya orang-orang miskin. Orang-orang miskin lagi makan, ya potongan-potongan roti. Dia mengucapkan salam kepada mereka, lalu orang miskin itu mengatakan, "Ayo makan sama kita." Antum mau nggak makan sama orang-orang miskin? Ya, sebagian orang restoran aja pilih-pilih. Ketika ada orang miskin ngundang dia, kadang-kala malas datang. Makanya syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makan itu makanan walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumnauha man ya'tiha. Yang diundang cuma orang-orang kaya. Orang kaya ini udah kenyang sama semua makanan enak itu. Malah yang miskin gak diundang. Ini orang harus tahu tuh makanan yang kau sediakan di walimah tersebut. Engkau ingin doa restu. Padahal Allah tidak merestui yang seperti itu. Bahkan walimah itu walimah buruk. Karena orang miskin tidak diundang. Nih Ali bin Husain diundang sama orang-orang miskin. Yang ngundang orang miskin. Biasanya kalau yang ngundang orang miskin gitu kita banyak alasan jam. Oh afwan banget ada acara ini itu macam-macam. Tapi kalau yang ngundang orang fulus siap. Acara lain dibatalkan. Ketika dia diundang, Ali ibn Husain membaca ayat tadi yang dibacakan surat Al-Qasas ayat 83. Itu negeri akhirat buat orang-orang yang tidak mau kecongkakan, nggak mau kesombongan ya. Dia akhirnya turun dan makan sama orang-orang itu. Setelah makan, dia mengatakan kepada orang-orang miskin ini, aku sudah menjawab panggilan kalian. Sekarang aku minta kalian datang ke rumahku. Dibawa ke rumahnya, dikasih makanan yang enak, dikasih baju tiap orang, dikasih fulus. Suruh pulang mereka orang-orang miskin. Masya Allah. Nih ketika antum cari harta, niatnya memang bukan untuk keburukan. Bukan untuk berbangga-bangga diri. Maka insya Allah berkah hidup antum dan dinilai ibadah. Syarat yang ketiga. Harus kerja di tempat yang halal. Cari usaha yang halal. Karena nggak sama jamaah. Yang halal sama yang haram. Walaupun kadangkala yang haram itu banyak. Allah katakan qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabatka kathratul khabith. Enggak sama yang baik sama yang buruk. Walaupun yang buruk itu karena banyaknya engkau takjub. Sebagian manusia seperti itu, enggak urusan. Amin halalin atau min haram. Apakah hasil kerja dia dari halal atau haram? Dia pikir yang penting saat anak kerja ini untuk anak-anak Ustaz. Untuk keluarga, untuk orang tua. Baru akan bernilai ibadah kalau engkau cari dari yang halal. Tiap pagi Nabi kita Muhammad SAW berdoa. Minta rizki. Apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Antum baca enggak doa ini? Biasanya yang susah baca. Yang hidupnya susah. Allahumma inni as'aluka. Ya. Tapi kalau sudah yang seneng kadang-kala enggak baca. Ya Allah, yang pertama diminta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu kita ngaji sekarang nih. Banyak orang kuliah bagaimana mencari dunia sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan modal sesedikit-sedikitnya. Itu yang kita pelajari ketika kuliah. Halal haram nggak belajar antum. Kuliah agama.
Tapi mama yang belajar arsitek, yang di ekonomi, macam-macam lah, yang di bisnis, selalu yang dipelajari itu. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Kalian tuh belajar fikih, ngaji sebelum kalian jadi tokoh. Sebelum ditokohkan tolong ngaji. Karena kalau sudah jadi tokoh susah mau ngaji. Kalau antum udah jadi orang besar susah mau duduk di masjid. Apalagi ngelihat ustadznya lebih muda dari dia. Aduh ini mah kencing belum lurus. Nah udah. Sebagian seperti itu. Maka Umar mengatakan belajar. Makanya syarat ketiga harus dari yang halal. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wahai manusia, Allah tuh maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Berangkat haji, nabung, tapi dari hasil yang haram nggak ada gunanya berangkat haji. Mau berdarah-darah di sana. Ketika dari hasil yang haram akan dikatakan kepada dia, la labbaik wala sa'daik. Nggak perlu kau datang jauh-jauh. Engkau nggak disambut di sini, nggak ada kebahagiaan buat engkau. Kenapa? Zaduka haram, warahilatuka haram, bekalmu haram, kendaraanmu haram. Gimana mau nggak diterima? Maka hendaklah kita mencari dari yang halal. Kerjaannya ya perlu belajar. Tanya nih boleh apa nggak boleh Pak Ustaz. Kalau nggak paham, kalau sudah paham alhamdulillah. Sodakoh, ada orang sodakoh Masya Allah. Sekali sodakoh 100 juta, 200 juta. Kalau dari hasil yang haram nggak ada gunanya. Kata Nabi SAW, man tasaddaqa bi'adli tamrah. Siapa yang sodakoh dari 1 butir kurma atau yang setara dengan 1 butir kurma, nggak banyak. Min kasbin thayyib, dari yang halal, itu tuh yang akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yaqbalu Allah illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Biasanya semua orang berkorban. Ingat, korban ada yang diterima dan ada yang ditolak. Kita lihat Habil dan Qabil, dua-duanya berkorban. Bukan yang penting bekerja, bukan yang penting korban, enggak. Terbukti Allah tidak menerima korbannya Qabil dan menerima korbannya Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tuh menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ketika antum bekerja supaya bernilai ibadah, supaya antum capek puluhan tahun bekerja, dihitung ibadah sama Allah Azza wa Jal, antum cari dari yang halal. Jangan sampai berdalil dengan yang pertama tadi. Apa dalil yang pertama? Saya niatnya untuk ngasih makan keluarga Pak Ustadz. Saya niat buat ya menyenangkan orang tua. Ya niat itu baik semuanya. Tapi harus dari yang halal. Jamaah rahimakumullah. Ya pernah suatu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dikasih sesuatu oleh mantan budaknya. Dia makan. Ketika dimakan, selesai makan, baru Abu Bakar tanya, dari mana kau dapat ini? Kata mantan budaknya, dulu waktu jahiliyah aku itu sempat meramal. Padahal aku bukan peramal. Ternyata yang aku ramalkan terjadi. Ini dikasih sama orang. Itu sama Abu Bakar dimuntahkan jamaah. Lalu dia mengatakan, ayyumalah min nabata min suhtin fannaru aulabi. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas buat dia. Gimana antum kasih makan bapak antum, ibu antum dari hasil yang haram. Istri antum, anak-anak antum dikasih dari makan yang haram. Dengan dalil susah Ustaz, yang halal susah Ustaz. Nah,
salah satu penyebab yang halal susah karena kita makan yang haram. Doa kita nggak dikabulin sama Allah. Gimana mau dinilai ibadah apalagi? Kemudian syarat yang keempat. Jangan sampai bekerja lupa sama Allah Azza wa Jalla. Ibadah ini tidak boleh membuat antum lupa dari ibadah yang sesungguhnya. Ini kan kerja sarana supaya antum bisa sholat, supaya antum bisa berangkat haji, supaya antum bisa puasa. Makanya ketika Allah mengatakan di surat Jumat ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau dikumandangkan panggilan pada hari Jumat itu, fas'au ila dzikrillah, segera menuju kepada zikrullah. Baik, di kantor ini jam berapa pegawai boleh meninggalkan kerjaannya kalau hari Jumat? Jam berapa? Setengah 12 sudah boleh turun. Baik, masjid ramainya jam berapa? Jam 12. Allah katakan fas'au, segera. Bukan ngopi dulu, ngeteh dulu. Dan yang anak heran, kadang-kala anak naik mimbar, yang di luar ngobrol. Ngobrol. Masuk masjid, nggak soft pertama. Kenapa? Oh, itu buat yang mau masuk surga. Nah, antum mau masuk kemana? Wallahi kadang-kala anak lihat orang itu cari tiang, cari tembok. Padahal soft yang paling utama itu soft pertama yang sebelah kanan. Lalu antum datang nggak langsung ke sini. Milih yang belakang. Kemana fas'au ila dzikrillah? Seharusnya antum segera menuju zikrullah. Wadharul bai', tinggalkan bisnis. Terkadang sebagian orang ketemu sama kolega bisnisnya itu waktu sholat. Rapatnya, meetingnya, sehingga sholatnya kapan? Nanti. Kenapa seperti itu jamaah? Ustaz, ini ada kepentingan buat umat. Tapi jangan sampai membuat antum lupa dari mengingat Allah Azza wa Jal. Dan sholat ini puncak mengingat Allah. Apa kata Allah? Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jangan sampai pekerjaan antum membuat antum lupa dari sholat. Tinggalkan semuanya. Wallahi jamaah, yang kasih rezeki kita itu bukan kolega bisnis kita, bukan fulan atau alan. Siapa yang kasih rezeki? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang kasih rezeki itu Allah. Ada sebagian teman-teman subhanallah, dia cerita, Ustaz, ana ini apa istilahnya, memberikan entertain kepada tamu-tamu itu. Kadang kala ke kafe, kadang kala seperti ini. Tapi ana tetap berusaha untuk sholat. Subhanallah. Alhamdulillah antum masih berusaha untuk sholat. Tapi zikrullah itu bukan hanya sholat. Mengingat Allah itu artinya yang haram ditinggalkan. Jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ingin kerjaannya dinilai ibadah, ketika waktu ibadah tiba, jangan sampai kerjaan itu menghalangi antum dari ibadah. Masya Allah, kita dengarkan azan dulu, kemudian kita lanjutkan jamaah. Nah, tafadhal. Salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, sampai mana kita tadi? Sampai syarat yang keempat. Jangan sampai kerjaan antum membuat antum lupa dari kewajiban antum. Sholat yang banyak ditinggalkan. Jadi kita perlu kasihan jamaah buat saudara-saudara kita yang kerja berat, yang sebagai kuli bangunan. Kadangkala mereka nggak sholat. Udah jauh-jauh dari kampung kerja di tempat kita.
Tolong antum sebagai bosnya untuk memberikan nasihat. Sebagian pekerja keras itu bangun masjid, waktu sholat gak sholat. Kerjanya ngecat di masjid, renovasi masjid. Ini lagi sholat, orang dia ngobrol di luar, apa subhanallah. Dan pihak masjid mendiamkan hal itu. Kemana rasa kasih sayang antum kepada sesama muslim? Antum akan ditanya. Melihat kemungkaran dibiarkan. Karena pikiran antum, ya Ustaz dia kan cari fulus, ya Ustaz yang penting anak gaji selesai. Tidak. Supaya kerjaan mereka di rumah Allah itu diterima sama Allah sebagai sebuah ibadah, ajak mereka sholat. Allah Azza wa Jal memuji orang-orang yang memakmurkan rumahnya. Di surat An-Nur ayat 36-37 Allah mengatakan, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Tuh orang-orang di rumah Allah bertasbih pagi dan sore hari. Zikir pagi dan petang dijaga. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki-lelaki yang tidak terlalaikan gara-gara tijarah, perdagangan atau jual beli dari zikrullah. Ini orang bahkan berangkat dari rumahnya, sholat duha dulu. Dia minta rizki sama Allah Azza wa Jal. Jangan yang wajib, yang sunnah dijaga sama dia. Dia tidak terlalaikan dengan pekerjaannya dari zikrullah. Wa iqamis salat wa ita'iz zakah. Dia tetap mendirikan sholat. Mendirikan sholat, bukan asal sholat. Kalau kita bicara sholat aja, nggak boleh asal sholat. Kerjaan juga nggak boleh asal kerja. Kerja loh. Nggak seperti itu bekerja. Ada niatnya, ada caranya. Jangan sampai engkau bekerja terus lupa sama zikrullah. Lupa sama syariat Allah Azza wa Jalla. Ini Allah memuji mereka. Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Cucunya Umar bin Khattab. Suatu hari dia melihat orang-orang yang di pasar. Ketika azan ditinggal pasarnya. Jualannya ditinggal, dia berangkat sholat. Apa kata Salim bin Abdullah? Haula alladzina dzakarallah fi kitabih. Tuh orang-orang yang disebutkan sama Allah dalam kitabnya. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang pekerjaannya tidak membuat mereka lupa dari zikrullah. Ini dagang jamaah. Ini orang sedang bisnis, ditinggal bisnisnya. Sampai ada tentara Amerika masuk Islam gara-gara melihat pegawai toko nutup tokonya untuk sholat. Ini kejadian kalau nggak salah di Taif sana. Ini udah azan, tahu-tahu ada tentara Amerika mau beli toko itu. Ini pegawainya sudah ngunci, nggak boleh. Padahal dia ngunci tokonya itu karena takut sama aturan pemerintah aja. Bukan karena dia mau sholat gitu. Oh, dia kunjungan nggak boleh. Bingung, ini orang Islam nggak mau sama fulus. Enggak, nanti habis sholat. Masya Allah, akhirnya dia tertarik untuk masuk Islam. Muslim itu kerja, pokoknya mencukupi dirinya. Itu yang dia cari dalam kehidupan ini jemaah. Haibati fillah, jangan sampai menunda-nunda sholat karena kerjaan kita. Ana berapa kali diundang oleh teman-teman di Taiwan, ya, di Hong Kong, di Korea Selatan. Ana katakan sama mereka, doa ana belum ingin ke sana. Yaitu saat kita di sini berat. Sebagian nggak boleh sholat, sebagian sholat di kamar mandi. Na'udzubillah. Tinggalkan kerjaan itu. Tapi gimana Ustaz? Butuh. Antum tinggalkan lillahi ta'ala, Allah kasih ganti yang lebih baik. Tapi iman sebagian kita itu masih lemah. Lebih percaya dengan materi, lebih percaya dengan yang ada di dompet dia daripada sama Allah Azza wa Jalla.
Kalau kita punya rumah jamaah, kita punya keluarga, kita punya usaha, dalam hitungan detik Allah bisa hilangkan semua. Ana melihat dengan mata kepala ana sendiri. Bagaimana saudara-saudara kita di Palu sana. Bukan satu rumah yang hilang. Bukan 10 rumah yang hilang. Puluhan hektar hilang mereka. Bukan hanya rumahnya, manusianya hilang. Ditelan oleh bumi. Masa kita nggak percaya sama Allah Azza wa Jalla? Kalau Allah yang kasih rizki. Maka ingat syarat yang keempat, jangan sampai membuat kita lupa dari zikrullah. Rasulullah SAW pernah memuji penggembala kambing. Mungkin antum kalau jadi penggembala kambing nggak keren. Padahal sebaik-baiknya pekerjaan itu pekerjaan yang dengan tangan kita sendiri. Nih penggembala kambing kata Nabi SAW, ya'jabu rabbukum. Allah tuh takjub. Siapa yang takjub? Allah. Min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatin bijabalin. Allah takjub dengan seorang penggembala kambing yang berada di puncak gunung sana. Kemudian dia yu'adzinu bis shalah. Ketika masuk waktu sholat, azan dia di sana jemaah. Di tempat penggembalaan kambing. Tidak mengatakan, oh nanti aku sholat. Nggak ada. Masuk waktu sholat, dia azan di sana. Wa yusalli. Kemudian dia sholat. Fayaqulullah azza wa jal. Ketika orang ini sholat, Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, unzuru ila abdi hadha. Kalian pandang nih hambaku nih. Lihat hambaku ini. Yu'adzin wa yuqimus salah yakhafu minni. Dia azan, dia dirikan sholat. Kenapa? Nggak ada satupun manusia yang melihat pada waktu itu. Karena dia takut kepada aku. Tuh orang kerja dalam pekerjaannya. Dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak butuh lagi yang namanya fingerprint. Dulu orang kalau masuk kerja pakai apa jemaah? Pakai apa? Ceklok gitu. Masya Allah. Setelah itu karena masih banyak yang bisa titip, berpikir lagi berusaha gimana, akhirnya pakai fingerprint. Nggak bisa dititipkan jempolnya jemaah. Akhirnya mereka datang tepat waktu. Masih kurang lagi dikasih CCTV. Supaya kelihatan kerja apa nggak kerja. Ini pengembala. Mungkin kambing bukan milik dia. Tapi dia takut sama Allah Azza wa Jal. Dia takut sama Allah. Maka kata Allah Azza wa Jal. Qad ghafartu li abdi. Aku sudah ampuni dosa-dosa hambaku. Wa adkhaltuhul jannah. Dan aku masukkan dia ke surga. Apa yang dicari jamaah? Surga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Syarat yang kelima. Berharap pahala. Ketika kerja, ketika usaha, ketika memberikan nafkah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi niat untuk memberikan kepada keluarga. Yang kelima ini berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi antum niatkan. Ketika antum bekerja Allah minta pahala. Karena kullu ma'rufin sodaqah. Semua perbuatan baik itu ternilai sodaqah. Tapi dibutuhkan niat. Antum minta sama Allah enggak? Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi." Kalau ada seorang yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Bukan sodakoh jamaah. Bukan bangun masjid. Bukan ngasih anak yatim piatu. Dia ngasih fulus sama istrinya. Yahtasibuha. Dia berharap pahala dari Allah. Fahuwa lahu sodakoh. Itu ternilai sodakoh. Makanya jangan pelit-pelit sama istri antum. Sodakoh ke masjid 100 juta. Sama istri? Ya 3 juta cukup lah. Antum ngasih istri itu sodakoh. Asalkan niat. Berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lainnya Nabi SAW mengatakan. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta alaiha. Engkau tidak akan memberikan nafkah yang berharap pahala kepada Allah. Ini
Harapan kita ketika memberikan nafkah itu adalah kasih pahala sama Allah. Hatta ma taj'al fi imra'atik, sampai yang engkau berikan ke mulut istrimu. Antum Masya Allah beli singkong goreng, sampai rumah antum ambil, berikan kepada istrinya, fadhal, dapat pahala antum jamaah. Jadikan bumi ini semuanya ladang pahala. Bukan hanya di masjid cari pahala, di tempat kerja antum, pulang ke rumah antum, beli oleh-oleh buat anak antum, dapat pahala. Syaratnya apa? Mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Yang keenam, yang terakhir, berusaha untuk menyempurnakan kerjaannya. Allah tuh cinta, kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh suka kalau orang kerja. Ini bukan urusan ibadah, urusan akhiratnya, urusan dunia juga. Kalau bekerja, Allah tuh cinta sama orang kalau kerja menyempurnakan pekerjaannya. Apa aja kerjaan antum? Sebagai cleaning service, antum sempurnakan kerjaan antum. Masya Allah. Antum memandang cleaning service ini kerjaan rendah apa kerjaan bagus ya? Ya tergantung Ustaz. Padahal gedung ini bergantung kepada cleaning service. Kalau mereka mogok nggak kerja 2 hari, apa yang akan terjadi? Akan jorok tempat ini. Maka di sini apapun pekerjaan antum, sempurnakan pekerjaan itu, walaupun mungkin gajinya nggak sesuai. Jadi itqanul amal, menyempurnakan amalan itu dalam artian kita berusaha mengerjakan pekerjaan yang lebih daripada gajinya. Antum mengatakan, ana seharusnya ini kayak gini Ustaz, itu gaji 5 juta. Ana cuma digaji 3 juta. Yang 2 juta tuh ibadah antum. Ya, ana masa sodakoh sama kantor Ustaz. Antum sodakoh sama diri antum sendiri. Allah tuh cinta. Jadi kalau bicara cinta sama Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Bos pun akan cinta sama orang yang bekerja dengan sempurna. Nabi SAW mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah itu telah menetapkan ihsan, bekerja yang baik, yang sempurna atas segala sesuatu. Sampai dalam urusan menyembelih kambing, kita harus yang paling baik jemaah. Antum jangan mengatakan ini kan binatang Ustaz, ada apa baik-baik anak sama dia. Subhanallah. Allah perintahkan antum untuk menyembelih kambing dengan pisau yang tajam. Nggak boleh antum itu motong kambing, terus pisaunya nggak tajam, antum asah di depannya kambing sambil dilihat. Ntar lagi nanti, tunggu nih. Nggak boleh. Sempurna pekerjaan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jemaah sesuatu yang indah jemaah. Innal abda idza nasaha li sayyidihi. Seorang budak kalau dia bekerja tulus, dia kerja untuk kebaikan atasannya, wa ahsana ibadatullah, dan dia menyempurnakan ibadah kepada Allah. Kerjaan dunianya bagus, kerjaan akhiratnya bagus, falahu ajruhu marratain. Dia akan dapat pahala double. Oleh karena itu, bekerjalah antum, sempurnakan, jaga amanah. Kalau tidak ada yang mengawasin, Allah mengawasin antum. Kalau antum melakukan pekerjaan yang seharusnya ini bukan kerjaan ana Ustaz, tapi antum kerjakan, antum dapat gaji mungkin tetap, tapi pahala double dari Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai penutup, ketika antum bekerja, jangan berambisi dunia. Boleh jadi orang kaya, tapi tetap ambisinya akhirat.
Boleh antum jadi atasan, tapi ambisinya memberikan manfaat kepada umat. Ana kalau posisi ana Ustaz, yang namanya cuma kolonel, ya nggak bisa Ustaz banyak berbuat. Ana mau jadi jenderal bintang 4, tafadhol. Tapi buat apa? Ya untuk memberikan manfaat buat umat ini. Buat agamanya. Bukan hanya untuk tadi berbangga-banggaan ya, menjadi orang paling top lah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar. Celaka hambanya dinar yang hidup hanya cari duit. Ta'isa abdud dirham. Celaka hambanya dirham. Emas, perak, wal qatifa wal khamisa. Ada orang yang hidupnya hanya untuk model. Ana tadi lewat bundaran apa? Bundaran HI. Ana lihat ini tulisan gede-gede. Ada merek tas, merek jam. Hati-hati. Jangan sampai tujuan antum bekerja hanya untuk itu. Hanya untuk model. Celaka hidup. In dia rodi. Model orang kayak gini kalau dikasih, dia ridho, dia bahagia. Wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau nggak dikasih marah-marah dia. Apa kata Nabi SAW? Ta'isa wan takas. Semoga orang ini celaka hidupnya. Tersungkur orang ini dalam kehidupan ini. Wa idha syika falan taqash. Semoga kalau kena duri itu tidak bisa dikeluarkan dari tubuh dia. Tuh orang-orang yang ambisinya bekerja tapi ambisinya hanya dunia. Tapi barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda mau tanya sekarang. Kita sebutkan 6 syarat ibadah supaya kerja jadi ibadah. Masya Allah. Anda mau tanya yang paling dekat sama Anda. Ya, antum. Pertama niat karena Allah. Niatnya apa tadi? Niat secara bahasa Arab. Siap secara bahasa Arab. Bukan, niatnya untuk apa tadi? Yang kita bicarakan. Ketika kerja niatnya untuk akhirat. Oh iya, diri sendiri, keluarga. Untuk menghidupin keluarga, ya, bukan keluarga. Cuma keluarga? Diri sendiri, Masya Allah. Baik. Yang kedua? Yang kedua, jangan niat untuk dunia atau ria. Jangan niat buruk. Nah, macam-macam sudah. Niat untuk berbuat dosa macam. Yang ketiga? Yang ketiga itu kerja yang halal. Cari yang halal. Masya Allah. Fadal, ini kasih hadiah antum. Baik, lanjut. Tinggal 3 lagi. Yang dekat-dekat jemaah antum telat datangnya. Sini dulu. Nah, fadal. Tidak boleh kerja lupa sama Allah. Jangan sampai lupa sama Allah dalam urusan kerjaan dunia. Nah, kemudian Berharap pahala dari Allah ketika bekerja. memberikan nafkah dan ketika bekerja. Taib yang ke-6. Berusaha menyempurnakan kerjanya. Barakallahu fikum. Hayyakumullah jamaah. Taib. Ya. Kita udah tahu. Tinggal bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan ini. Jangan sampai antum berangkat jam 6 dari rumah. Pulang sore. Ternyata tidak dinilai ibadah. Gara-gara syarat-syaratnya tidak lengkap. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda lihat sudah banyak pertanyaan di sini. Anda baca nih. Nah, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan kita semua dalam keadaan sehat. Ustaz, bagaimana hukum seorang penjaga keamanan atau satpam tidak sholat Jumat? Apakah itu dosa pimpinan atau dosa pribadi? Masya Allah. Nah, jadi jamaah, kalau kondisinya memang benar-benar harus dijaga dan harus ada yang menjaga. Kalau tidak dijaga akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka boleh ketika itu dia tidak sholat Jumat. Tapi bergantian dengan temannya. Jangan terus tidak sholat Jumat. Maka tetap harus berusaha untuk tidak selalu meninggalkan sholat Jumat. Katakan kepada atasannya, Anda jangan terus-terusan. Gantianlah.
Karena kesian anak kadangkala bukan hanya pekerja jemaah. Yang kerja di airport. Itu kadangkala mereka meninggalkan sholat Jumat. Kalau antum terpaksa boleh, kadangkala nggak terpaksa. Cuma duduk-duduk doang. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan berkaitan dengan Jumat, kalau dipanggil untuk sholat Jumat tinggalkan semuanya. Tapi kalau memang tadi, kalau ana tinggalkan akan terjadi perampokan, pencurian, kekacauan terjadi, maka tatkala itu antum boleh menjaga. Tapi dalam penjagaan itu antum terus mengingat Allah Azza wa Jal. Antum lihat kadangkala di Mekah itu imamnya sholat, ada polisi yang jaga. Dijagain. Karena pernah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka pada waktu itu jadi uzur dia untuk tidak sholat Jumat. Tapi ingat tidak selalu. Dan usahakan kalau ada yang non muslim, ada yang kafir, ya biarlah dia yang jagain. Antum gantian sama dia. Antum katakan, ana ganti antum, gaji ana hari itu buat antum. Full ana kasih antum semuanya. Nggak apa-apa. Demi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah. Selanjutnya ada dua pertanyaan tapi saya singkat Ustaz. Yang pertama, Ustaz kerja di kantor pajak halal atau haram? Pertanyaan selanjutnya dari Sahrudin Banten, apakah rezeki halal dan haram yang kita dapatkan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz atau tergantung kita yang mencarinya? Jika rezeki sudah ditulis untuk saya 100 triliun dolar, tapi saya banyak melakukan dosa, apakah Allah tetap memberikannya kepada saya yang berdosa atau tidak memberikannya? Barakallahu fikum. Nah, kalau berkaitan dengan kerja di kantor pajak, kayaknya itu Ustadz Irwandi yang bisa jawab. Jadi memang ana berharap negeri kita bisa memiliki pendapatan yang lebih berkah daripada menarik pajak tersebut. Sedih ketika melihat ya supir Mikrolet makan di warung, dia harus bayar pajak. Padahal penghasilan dia sangat sedikit sekali. Dan sebuah negara boleh ngambil pajak dari rakyatnya dalam kondisi darurat. Ketika memang negara itu tidak memiliki sumber pendapatan. Ketika di satu kondisi, ya kalau ana lihat pada waktu umat Islam mau menghadapi Tatar di Ain Jalut, itu Sultan Qutus pada waktu itu bermusyawarah sama ulama. Gimana kita nggak punya duit? Boleh nggak kita ambil uang dari rakyat, kata dia. Dikatakan oleh ulama pada waktu Al-Izzi bin Abdul Salam, boleh dengan catatan semua yang ada di perbendaharaan kerajaan itu dikeluarkan semua dan nggak cukup, baru engkau ambil dari rakyat pada waktu itu. Dan akhirnya Allah kasih berkah kehidupan seperti itu. Ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan apakah rizki kita sudah ditulis di Lauhul Mahfuz? Ya, semuanya sudah ditulis. Bukan cuma rizki, hidup dan mati kita pun udah ditulis. Jadi kalau antum mengatakan kalau rizki ana umpamanya berapa? 100 triliun dolar. 100 triliun dolar. Insyaallah. 100 triliun dolar itu sama 2 rakaat sebelum subuh, lebih bagus mana jemaah? 2 rakaat sebelum subuh. Antum mungkin, aduh betapa besarnya 100 triliun. Aduh dengan 2 rakaat sebelum subuh kalah tuh jemaah. Kalau rezeki antum 100.000 triliun dolar lagi. Udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Apakah tetap akan sampai kepada antum walaupun antum melakukan dosa? Yang pertama, antum tidak tahu dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Kita nggak tahu. Yang kedua, tugas kita berusaha dan bekerja, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tinggalkan dosa. Karena dosa itu termasuk penghalang dari rizki. Innal abda la yuhramur rizq
bidzambi yusibuhu. Hamba itu bisa dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Gara-gara dosa antum kehilangan rizki antum. Kalau antum berpikir rizki itu hanya duit, bukan. Bisa jadi rizki kita itu 2 rakaat sebelum subuh. Bisa jadi rizki kita itu sholat malam. Sebagian ulama mengatakan gara-gara aku berbuat dosa 4 bulan gak bisa sholat malam. Kehilangan rizki yang besar jamaah. Kata Allah tentang rizki itu, ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Yang ada pada diri kalian itu habis. Yang di sisi Allah itu yang kekal dan abadi. Kalau antum punya duit 100.000 triliun dolar, antum bawa mati. Yang ada orang kepingin antum cepat mati. Ada gimana mati bagi-bagi fulus. Barakallahu fikum. Nah. Selanjutnya, di kantor kami bekerja diizinkan untuk melaksanakan segala rangkaian ibadah wajib dan sunnah, tapi kami dilarang untuk memelihara jenggot. Bagaimana kami mensikapinya, Ustaz? Masya Allah. Mungkin kalau piara jenggot bisa kebakaran. Iya. Kita tahu setiap warga negara Indonesia itu dijamin kebebasannya melaksanakan agama dia. Jadi kalau bicara secara konstitusi, Masya Allah. Kenapa dilarang pakai jenggot? Itu ajaran Islam. Semua nabi pakai jenggot. Semua nabi. Nabi Isa alaihissalam berjenggot. Nabi Musa berjenggot. Nabi Ibrahim berjenggot. Semua nabi berjenggot. Makanya kalau dilihat, ya ini termasuk sesuatu yang perlu kita rubah. Dan ana optimis negeri kita akan menuju ke yang lebih baik. Ya tentunya dengan kita memperbaiki diri kita. Dulu jilbab nggak boleh. Antum kalau baca sejarah tahun 89 bagaimana anak-anak SMA dikeluarkan dari sekolah. Gara-gara berjilbab. Ada ratusan dikeluarkan dari sekolah. Mereka maksa berjilbab. Yang membuat kita bingung, menteri pendidikannya muslim. Presidennya waktu itu muslim. Kepala sekolahnya muslim. Murid-muridnya muslim gak boleh pakai jilbab. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena dulu banyak yang gak ngerti Islam. Sekarang alhamdulillah semuanya berubah pelan-pelan untuk menuju kepada kedamaian. Jadi kalau yang larangan berjenggot itu ya berusaha kita untuk menyampaikan. Jenggot ini tidak mengganggu. Kecuali memang jenggot itu berbahaya. Aduh, bener jemaah. Ini ada teman-teman cerita yang kerja di gas. Di apa? Ya di perminyakan lah. Dia ngomong saat kita itu memang nggak boleh pakai jenggot. Karena ada gas yang beracun yang kita harus pakai masker. Jenggot itu menghalangi Ustaz. Jadi ada alasan yang benar membahayakan dia pada waktu itu. Tapi kalau enggak jemaah. Sampai mengatakan tapi kalau sudah manajer boleh Ustaz pakai jenggot Ustaz. Karena dia tanda tangan. Kalau nanti waktunya mati ya waktunya mati ya enggak apa-apa kata dia seperti itu. Maka kita berusaha bagi yang masih di tempat-tempat tadi disebutkan dia harus potong jenggot, antum harus punya amalan yang kalau ditimbang nanti pada hari kiamat itu berada di timbangan kebaikan antum. Jangan cuma cari makan di tempat itu. Kita perlu tatkala melihat kemungkaran itu untuk merubah kemungkaran itu dan tidak membiarkannya jemaah. Maka antum berdoa dan berusaha, insyaallah lah semuanya akan jadi lebih baik insyaallah jemaah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Ustaz Ana dulu bekerja di bank. Sekarang sudah resign alhamdulillah. Dan semua tabungan Ana sekarang akan jadi sebagai modal untuk usaha. Bagaimana hukumnya? Yang kedua, Ustaz Ana seorang pelaut dan sulit melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana hukumnya jika diganti dengan sholat zuhur? Barakallahu fikum. Nah,
berkaitan dengan yang kerja di bank. Tatkala antum resign dari sana, maka berusaha untuk bersih-bersih diri. Berlepas diri dari yang haram. Antum mulai dari nol. Cari kerjaan yang halal. Jangan takut. Para sahabat Nabi ketika hijrah itu mulai dari nol. Rumah gak punya, kendaraan gak punya. Di mana mereka hidup? Tidur di masjid. Maka antum berusaha untuk bersih-bersih dari hasil yang haram. Yang halal antum jadikan modal. Tapi yang haram antum lepaskanlah. Antum berikan kepada fakir miskin, kepada siapa. Jadi antum memulai dengan yang baik. Dan insya Allah Allah akan bimbing antum. Mungkin akan susah yang biasa naik mobil bagus. Yang biasa dihormatin orang. Sampai anak ketemu dengan seorang manajer, Masya Allah. Dia jualan kue, bantuin istrinya. Dan dia katakan, sekarang anak Ustaz bahagia sekali Ustaz, dengan yang halal yang Allah berikan kepada kami. Maka berusahalah antum untuk mulai dari nol, bersih-bersih. Yang haram semuanya antum keluarkan. Dan antum mulai dengan yang halal. Ada pun pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan seorang pelaut. Seorang pelaut kalau dia musafir memang gak wajib sholat Jum'ah. Jadi sholat Jumat itu buat orang yang muatin, yang tinggal di tempat tersebut. Kalau antum di kapal laut, ya, di sana antum sebagai musafir, ya selama perjalanan itu antum gak wajib sholat Jumat. Gantikan dengan sholat zuhur. Dan buat para pelaut, buat para pelayar ini jamaah, maka tolong jaga Allah Azza wa Jalla. Karena kadangkala di kapal itu banyak yang gak sholat. Banyak yang minum-minum. Kalau merapat biasanya, ya kenapa banyak tempat maksiat itu di dekat pelabuhan? Karena seperti itu. Banyak orang-orang yang tidak menjaga Allah Azza wa Jalla. Usahakan ketika antum berada di kapal tersebut, antum jadi lentera buat mereka. Menerangi teman-teman yang ada di sana. Barakallahu fikum. Selanjutnya, apa Ustaz, bolehkah menggunakan uang syubhat yang didapatkan dari kantor untuk bayar pajak motor misalnya? Yang kedua, Ustaz, bidang kerja apa atau tempat kerja apa saja yang diharamkan dalam Al-Quran? Masya Allah. Ini kajian khusus antum. Iya jemaah, berkaitan dengan uang syubhat. Seorang muslim itu berhati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu udah jelas, yang haram itu udah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal haram ini ada yang syubhat, yang kayaknya boleh tapi dari satu sisi kok kayaknya nggak boleh. Apa tugas kita? Yang syubhat itu tinggalkan. Itu lebih selamat buat kita. Alun kalau bertanya mana yang halal dan mana yang haram, sejatinya yang haram itu terbatas. Jadi yang haram itu terbatas. Yang halal tidak terbatas. Jadi yang haram itu sudah disebutkan. Apa yang haram? Riba, judi, nipu. Ya nggak banyak coba. Yang halal banyak. Makanya sebagian orang itu mengatakan cari yang halal aja susah. Apalagi yang haram. Cari yang kebalik. Cari yang haram susah. Apalagi yang halal. Memang dari dulu yang haram itu susah. Dari dulu yang haram susah. Yang halal itu mudah. Orang mau mencuri selalu susah. Orang mencopet selalu susah. Orang mau ngerampok selalu sulit. Tapi orang mau cari yang halal, antum lihat tiap pagi orang naik busway. Masya Allah, rame. Cari apa mereka? Cari yang halal. Ada di dalam satu pencopet.
Dia cari yang haram. Biasanya penuh ketakutan dia. Maka nasihat ana tadi, kita perlu belajar. Ketika antum mau bekerja, antum tanya. Konsultasi kepada guru agama, kepada orang yang ngerti agama. Ustadz, kerjaan ana boleh apa enggak? Karena ada sebagian ustadz yang mungkin kerjaan kamu ini ya syubhat, tapi antum banyak sodakoh aja. Gimana banyak sodakoh? Tadi katanya sodakoh dari yang halal. Kalau syubhat di sodakoh kan nggak dapat pahala gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya, Ustaz, Anda bekerja di sebuah kantor yang lingkungannya karyawannya suka gibah atau membicarakan orang lain, dan Anda bergabung dengan lingkungan seperti itu hingga Anda resign. Nah, tatkala Anda mencoba untuk cuek, HRD malah memberikan SP untuk Anda. Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, seorang muslim itu harus gaul. Kata Nabi SAW, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Yang gaul sama manusia dan sabar disakiti oleh mereka, diganggu sama mereka, lebih baik daripada muslim yang gak gaul, yang dia menyendiri dan tidak sabar disakiti oleh manusia. Tapi dalam pergaulan kita ada adab-adab dan etika yang harus dijaga. Salah satunya, ya jangan ngomongin orang. Kalau ternyata dalam pergaulan itu mereka sibuk gibain orang, di sini tugas seorang muslim menjadi lentera yang menerangi. Antum harus mewarnai mereka. Kadangkala teman-teman ngobrol ini nggak punya bahan yang diobrolkan. Nggak ada. Bahan paling mudah untuk diobrolkan apa? Daging manusia. Riba. Ngomongin orang. Jadi ketika mereka ngomongin orang, antum sampaikan, afwan lah. Kita kalau bisa ngomongin yang lain lah. Ustaz, nanti ana dibenci sama teman. Biar mereka nggak suka sama antum. Kita itu nggak harus mencari keridhaan manusia. Sampai ada seorang mengatakan bagaimana dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, laitaka tarda, laitaka tahlu, wal hayatu mariratun, wa laitaka tarda wal anamu ghidabu. Andai kata engkau manis sama aku ya Allah, kalau hidup ini pahit aku gak peduli ya Allah. Andai kata engkau ridho sama aku dan seluruh manusia itu benci sama aku gak peduli sama mereka. Laita alladhi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharabu. Andai kata hubunganku sama engkau terjaga ya Allah dan hubunganku dengan alam semesta ini rusak, aku enggak peduli. Apa kata orang yang mengatakan ya Allah, kalau cintamu benar ya Allah, buat aku mudah urusannya. Semua yang ada di muka bumi ini tanah dan akan balik jadi tanah. Jadi antum sebagai seorang muslim dengan adab dan etika menegur saudara antum. Waktu sholat mereka nggak sholat, mas sudah adzan mas. Biasanya kalau ada teman yang suka negur apa katanya, oh jadi ustadz sekarang masya Allah. Nah mungkin sekarang dia meledek antum. Suatu hari akan ada orang-orang beriman yang menertawakan orang-orang seperti itu. Maka tetap antum kalau tadi ditegur sama HRD, datang kepada dia. Sampaikan alasan antum, mohon maaf, ana nggak bergaul karena ini dan itu. Tolong dikasih nasihat. Apa yang harus ana lakukan? Seperti yang antum tanyakan kepada ana, tanyakan kepada HRD. Kalau dia mengatakan HRD, aduh ana nggak paham agama ini. Ya, gimana kalau kita undang ustadz kajian di tempat kita, supaya memberikan nasihat buat teman-teman yang masih suka ribain tadi jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Akhir Ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya menikahi janda dengan wali hakim karena orang tua si janda tidak setuju dan tidak menerima anak?
Ana sudah sering jalan bareng bersamanya saat berangkat kerja maupun pulang. Padahal Ana sering sholat, sedekah, dan melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Tapi kenapa Ana masih bermaksiat? Apakah ada hubungannya dengan pekerjaan yang kurang halal? Ana bekerja di perusahaan di mana sumber dananya dari bank. Padahal perusahaan Ana jual beli sembako, tapi modal perusahaan dari bank. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum jamaah. Ya antum kalau jandanya nggak mau sama antum, dicari yang gadis. Tapi yang jadi masalah jandanya mau sama antum. Akhirnya antum berusaha untuk menghalalkan hubungan itu walaupun tidak diridhai oleh walinya. Tapi janda ini memang berhak menikahkan dirinya. Tapi bukan berarti tanpa wali. Kalau walinya tidak mau menikahkan, maka antum bisa, bukan antum, calon istri antum itu bisa melakukan gugatan. Gugatan wali adl. Di pengadilan agama itu ada wali yang menghalangi putrinya atau saudarinya untuk menikah. Kalau alasannya tidak syar'i, nanti perwaliannya akan dipindahkan oleh hakim kepada yang berhak. Tapi mungkin itu tidak terlalu penting buat antum. Karena ana lihat, ya antum sebutkan tadi, antum suka jalan bareng sama dia. Banyak terjadi perzinaan jamaah gara-gara ikhtilat. Campur baurnya laki dan perempuan. Ada seorang teman, dia pernah ada ribut sama istrinya, akhirnya dia mungkin sebulan tidur di hotel. Subhanallah, selama dia di hotel dia sering melihat teman-teman sekantor dia berzina. Na'udzubillah. Pulang kerja nggak pulang ke rumahnya, ke hotel dia lihat. Loh ini teman-teman. Kenapa? Karena pergaulan bebas tadi. Berduaan, ngobrol bareng ya. Padahal fitnah terbesar kaum lelaki itu perempuan. Kalau antum dititipin uang 1 triliun, antum. Nah, kalau kita titipin di kamar antum fulus 1 triliun, kira-kira aman nggak? Aman insya Allah. Kalau kita titipin 1 janda di kamar antum, 1 bukan 1 triliun, 1 janda. Wallahu alam, kita anak kasih hadiah buat antum, masya Allah. Wallahi jamaah, wallahu alam, sahih jamaah. Nggak tahu kita jamaah. Makanya tugas antum yang pertama adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampun sama Allah. Katakan kepada perempuan itu, sudah, ana akan melamar antum, kalau ditolak, tolong anti urusin perwaliannya. Antum mau bantu, tafadhol. Tapi hubungan ini harus diputus. Jalan-jalan bareng, ya. Ngobrol bareng, makan bareng. Ada banyak dosa yang dilakukan sebelum pernikahan yang menyebabkan pernikahan tidak berkah. Sebagian orang na'udzubillah sudah berzina sebelum nikah. Ketika dia menikah dia pikir dosa zinanya selesai. Siapa yang bilang selesai? Akan ada hisab. Kecuali antum bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau antum katakan apa mungkin ini karena dampak pekerjaan, banyak dampak yang menyebabkan kita itu terhalangi dari kebaikan. Salah satunya makan yang haram. Maka tugas antum adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan kepada perempuan ini, sudah sampai di sini, anti urusan surat itu, anak akan jaga diri anak. Kalau tidak jamaah, tadi hidup kita akan jauh dari berkah. Kerjaan kita yang harapannya ya bernilai ibadah, akhirnya jadi untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Terakhir sekali lagi. Nah. Ini permohonan dari DKM. Apakah pelayanan kepada jamaah tidak maksimal, yaitu dengan tidak menyiapkan tempat istinja yang tidak sunnah alias kencing berdiri padahal dana ada? Masya Allah. Taib, memang DKM masjid
itu bertanggung jawab memberikan pelayanan yang sesempurna mungkin buat jemaah yang sholat. Ketika masjid itu wangi, ketika masjid itu nyaman, ketika di KM itu Masya Allah karpetnya dibelikan yang empuk, insya Allah setiap orang yang sholat dia akan dapat pahala. Kalau bicara toilet ini di banyak masjid memang ya kurang bersih. Sampai kita di Jember itu mudah-mudahan bisa terwujudkan. Kita mau bikin tim yang kerjanya cuma bersih-bersih toilet dan tempat duduk masjid. Kita akan kirim tuh, bersih-bersih itu aja. Kalau masjidnya kadang-kala bersih, toiletnya yang nggak bersih. Adapun berkaitan dengan tadi istinja. Kembali kepada hukum, kencing berdiri ini boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Jadi masalahnya memang ada khilaf di antara para ulama. Rasul SAW pernah kencing berdiri. Tapi kebiasaan beliau kencingnya duduk SAW. Tapi bukan berarti kencing berdiri bid'ah. Itu bid'ah kencing berdiri. Enggak. Yang sunnah artinya yang lebih sering Nabi SAW adalah duduk. Tapi kencing berdiri diperbolehkan, tidak dianjurkan. Kalau pihak masjid bisa memberikan tempat kencing yang lebih tertutup, jamaah. Bukan cuma masalah berdirinya. Kalau berdiri tadi Anda sampaikan, ada khilaf di antara para ulama. Masalahnya itu tertutup. Kadangkala orang kencing itu sambil ngobrol dilihat. Astagfirullahaladzim. Yang ini dosa. Ini yang dosa. Artinya kita menyiapkan tempat kencing yang menyebabkan aurat terlihat. Maka usahakan lebih tertutup lah. Lebih tertutup. Pihak masjid, ya tadi apalagi kalau dananya ada, bisa memberikan kenyamanan kepada jamaah, ya insya Allah itu akan lebih mulia jamaah. Dan fulus bukan fulus antum juga jamaah. Fulusnya umat gitu jamaah. Berikan pelayanan yang terbaik, ya di mana-mana lah. Di masjid, di bagian toiletnya. Kemudian masjid ini ada satu hal yang buat anak agak bersedih. Kenapa kok nggak ada rak Quran di depan sini? Ya di belakang sana yang baca. Yang di sini orang akhirnya mau ke soft pertama itu. Anak sering masuk ke soft pertama itu mau ngambil Quran harus ke belakang. Maka usahakan di masjid manapun di depan itu ada rak Quran yang ditaruh di tembok lah atau gimana sehingga orang ke soft pertama. Jadi ketika duduk di soft pertama depan ada Quran, mau tidak mau ya dia pegang Quran. Karena kadang-kadang di soft pertama baca Qurannya pakai handphone. Karena jauh tempat Quran. Ini termasuk pelayanan kepada jamaah, kemudian Quran ada Quran terjemahan. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan jamaah apabila yang Anda sampaikan benar. Itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Taib, anak mau kasih hadiah buat jemaah yang paling jauh. Mana yang paling jauh hari ini? Masya Allah. Dari mana antum? Pekanbaru. Jauh banget antum. Tapi udah tinggal di sini. Ya udah tinggal di sini. Nah, ya kalau yang tinggal di sini enggak. Dari Palembang. Datang buat kajian. Kajian selama sepekan ini. Masya Allah kasih hadiah aja mah. Masya Allah. Tapi antum dari mana? Bekasi. Dekat sini Bekasi. Dari mana? Bojonggede. Lebih jauh mana Bekasi sama Bojonggede? Hah? Bogor. Jauhan Bogor. Kasih yang jauh Bogor. Antum dari mana? Tangerang. Jauh Tangerangnya mah. Ya kasih nggak apa-apa yang jauh aja. Ada dari Banten, Banten. Mana? Ujung Aspal. Jauh juga? Oh enggak katanya cuma. Nah. Yang dari Banten, dari Banten. Mana dari Banten? Jogja, ada yang dari Jogja jemaah. Bener dari Jogja.
Kirim buat kulit Jogja jemaah. Masya Allah. Amang dari Banten tuh. Tapi buat jemaah yang paling tua kita kasih. Nah, yang paling tua. Yang umur 70. Kayaknya udah pada mati umur 70 jemaah. Tapi 60. Nah. 70. 80 jemaah. Masya Allah. Kirim ke belakang jemaah. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. 80 masih ngaji jemaah. Masya Allah. Masya Allah. Taib yang di bawah 80. 70. 75. Hah? Anaknya 4 tahun. Masya Allah. Ada berapa? Berapa? 73. Kirim ke 73 jemaah. Taib. Barakallah fikum. Ini punya siapa nih? Tinggal satu lagi jemaah. Taib, yang punya anak yang paling muda. Itu anaknya siapa itu? Sini ke depan. Sini ke depan. Bukan saya katanya. Sini mau dikasih-kasih sama ustadznya. Masya Allah. Masya Allah. Siapa namanya? Berapa? Tinggal di mana? Tinggal di Bekasi. Rumahnya di mana? Oh, Masya Allah. Fadlnya hadiah dari Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hayakumullah jamaah. Itu yang bisa anda sampaikan. Kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.